Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Imran Tiang dalam acara Obsesi, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, kali ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu seorang dosen Universitas Andalas Padang, yaitu Bapak Beni Karisma Arsuli. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini kita akan ngomong-ngomong dengan beliau terkait dengan bagaimana netralitas ASN pada pemilu tahun 2024 ini. Nah, mungkin Bapak pada saat sekarang ini adalah tahapan yang memang tahapan ditunggu-tunggu oleh peserta pemilu, yaitu tahapan kampanye, di mana para peserta pemilu ini bagaimana cara mengajak masyarakat untuk dapat memilih beliau, untuk dapat memilih partainya, peserta pemilu. Nah, dari banyak yang dilaksanakan oleh peserta pemilu tersebut dalam kampanye, tak luput juga isu yang sangat krusial pada saat ini adalah yang dikejar oleh peserta pemilu adalah para ASN. Nah, bagaimana si pandangan Bapak selaku yang merupakan juga seorang ASN di UNAN memandangi isu-isu yang berkembang dengan adanya peserta pemilu yang memanfaatkan ASN dalam pemilu 2024 ini. Padahal ASN itu harus dijaga netralitasnya. Baik, terima kasih Indra. Bicara soal netralitas ASN dalam konteks pemilu itu adalah sebuah keniscayaan atau adalah sebuah keharusan. Aparatur sipil negara itu dari nomenklaturnya saja artinya yang melekat gitu ya pada diri seorang warga negara adalah negara itu sendiri. Artinya seorang aparatur sipil dia diberikan tugas, fungsi atau kekuasaan yang dilekatkan oleh negara pada dirinya. Maka sebuah keharusan bahwa ASN tersebut gitu ya, bersikap, bertindak atau membuat kebijakan secara netral, terlebih dalam masa-masa pemilu seperti saat sekarang ini. Seperti misalnya ASN terkait soal netralitas itu sudah dijelaskan, diatur pada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang 50 tahun 2003, bahkan juga diatur di dalam banyak peraturan pemerintah. Ada di peraturan pemerintah terkait dengan manajemen ASN, ada tentang disiplin ASN dan juga kode etik ASN. Artinya aparatur sipil negara itu dilarang untuk melakukan beberapa hal, gitu, beberapa perbuatan di dalam masa tahapan kampanye. Seperti misalnya salah satunya adalah menjadi tim kampanye atau pelaksana kampanye, atau dilibatkan ketika kampanye tersebut berlangsung. Jadi baik terlibat secara aktif gitu ya, ataupun dilibatkan secara pasif, ini benar-benar dilarang oleh kepada ASN. Dan di dalam Undang-Undang ASN itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K. Artinya tidak terbatas hanya kepada PNS saja, juga termasuk P3K yang harus dijaga netralitasnya. Lalu alasan kenapa ASN harus netral pada pemilu, karena tadi negara memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada aparatur sipil, maka di tangannya lah akan ada kebijakan atau kebijaksanaan terkait dengan hak dan kewajiban gitu ya. Maka disitulah dituntut kenapa ASN tersebut harus netral. Jadi ketika pertanyaan para ASN juga ada seperti ini. Kenapa kami harus netral? Padahal kami punya hak suara. Kok kami beda dengan TNI sama Polri? Itu gimana? Bedanya ASN dengan TNI dan Polri adalah pada khusus untuk yang aparatur sipil negara selain TNI Polri, mereka masih diberikan hak untuk memilih. Nah, berbeda dengan tadi TNI dan Polri yang memang netralnya artinya memang hak memilihnya tidak diberikan. Maka ketika diberikan hak memilih, tentu masih ada preferensi kecenderungan untuk memilih calon tertentu, partai tertentu. Nah itu lumrah.
akan tetapi proses atau hak tersebut itu memang harus tetap dijaga kerahasiaan. Maka pada proses tahapan kampanye menjelang hari pemungutan suara, netralitas itu ditunjukkan dengan tidak mendukung salah satu pasangan calon, dengan tidak ikut terlibat pada kampanye salah satu pasangan calon, atau tidak melakukan tindakan seperti memasang alat peraga kampanye, atau membuat kebijakan yang itu menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Akan tetapi kembali pada bahwa apakah ASN dilarang untuk ikut kampanye? Jawabannya tidak. ASN diperbolehkan untuk ikut kampanye, mendengarkan visi misi partai atau calon yang akan dipilih untuk menentukan pilihan-pilihannya, itu sah-sah saja, itu terbuka bagi siapapun yang punya hak untuk memilih. Akan tetapi yang dilarang adalah ASN datang dengan menggunakan atribut, lalu ASN melakukan tindakan atau menunjukkan bahasa tubuh mendukung gitu ya, atau tidak mendukung salah satu peserta pemilu. Jadi pada dasarnya netralitas itu sederhana, bukan hak pilih yang hak memilih yang ditiadakan sama sekali, tidak. Tetap itu diberikan kepada ASN, hanya saja dalam prosesnya asas kerahasiaan itu tetap dijaga gitu, sampai hari pemungutan suara. Oke. Jadi kalau pandangannya seorang ASN ini disamakan haknya atau perlakuannya dengan TNI memungkinkankah di Indonesia? Sehingga kan karena kan banyak sekarang, terutama nanti di pilkada itu pasti calon kepala daerah itu memanfaatkan ASN, apalagi dia incumbent. Nah, mungkinkah ini, atau karena ada juga pertanyaan dari ASN, kenapa enggak itu aja dihilangkan aja hak pilih kami, karena kami nggak mungkin lagi berpengaruh nanti terhadap birokrasi yang ada di pemerintah daerah itu sendiri. Pada dasarnya tidak ada persoalan ya. Nah, kita duduk saja dulu misalnya pada status quo hari ini, hak memilih tetap diberikan pada ASN. Bukan berarti ada kasus ketidaknetralan lalu dorongannya adalah menghilangkan hak memilih bagi ASN. Netralitas ASN itu memang sangat sederhana. ASN tidak dapat diintervensi atau ASN tidak mempengaruhi gitu, karena kekuasaan atau kewenangan yang ada padanya. Jadi pada dasarnya netralitas itu bagaimana cara menjaga independensi gitu ya seorang aparatur sipil negara. Kenapa independensi itu harus dijaga, tidak boleh diintervensi atau tidak boleh mengintervensi? Karena kuasa atau kekuasaan negara yang dilekatkan pada seorang aparatur sipil itu akan bisa mempengaruhi, terlebih dari kebijakan-kebijakan yang akan dibuat gitu, dikeluarkan atau dilakukan. Jadi lebih pada bagaimana kewenangan yang besar pada diri seorang aparatur sipil negara itu tetap terjaga kenetralannya. Jadi ketika kita pengalaman pada pos pensamaan pada pemilu sebelumnya, nah kita ada menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan netralitas ASN kepada KASN. Nah, dari hasil rekomendasi Bawaslu tersebut ada beberapa yang dijatuhkan sanksi oleh KASN yang dilaksanakan oleh pejabat kepemimpinannya di daerah Kabupaten Pasaman. Nah, terkait dengan sanksi yang diberikan ini, ada beberapa dari ASN tersebut itu seolah semuanya menyalahkan Bawaslu yang memberikan sanksi. Nah, kami mohon juga ini pencarian di bagaimana pencarian kepada para ASN ini sebenarnya bagaimana prosedur ASN itu bisa kena netralitas. Sebenarnya tidak serta-merta ya seorang ASN yang tidak netral lalu dijatuhi sanksi. Ini prosesnya cukup panjang. Pertama, ASN itu dia jadi objek pengawasan. Dia diawasi oleh pejabat pembinaan kepegawaiannya, atau dia diawasi langsung oleh negara, lalu dia diawasi oleh Bawaslu, dan dia juga diawasi oleh masyarakat. Maka ketika nanti ada laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh masyarakat, tentu ini harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu atau temuan dari pengawasan Bawaslu. Proses di Bawaslu tentu akan dilakukan investigasi, klarifikasi, lalu juga ada pleno di dalamnya. Artinya seorang ASN yang netral atau tidak netral itu sudah benar-benar terpenuhi, apakah memang ada dasar hukumnya, adakah
CCTV-nya, saksi dan lain-lain. Artinya Bawaslu tentu tidak akan bekerja secara serampangan menuduh seseorang yang itu tidak dilakukan. Ketika nanti hasil pleno menyatakan memang pelanggaran netralitas itu terpenuhi atau terbukti, maka Bawaslu akan merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Dari Komisi Aparatur Sipil Negara, untuk pengimplementasian atau untuk penjatuhan sanksi itu akan diperintahkan kepada pejabat pembina kepegawaian. Jadi ini prosesnya panjang. Lalu sanksi yang dijatuhkan itu juga tidak selalu sanksinya adalah berat. Itu bisa saja sanksinya ringan seperti misalnya teguran gitu ya, atau surat peringatan, atau nanti ada sanksi yang sedang seperti misalnya soal administrasi kepangkatan, gaji dan lain-lain gitu. Atau memang kalau memang berat, nah itu bisa diberhentikan secara tidak hormat misalnya. Jadi tidak serta-merta gitu ya, pelanggaran netralitas ASN itu tiba-tiba saja akan dijatuhi sanksi, tetapi ada proses atau alur gitu ya, sehingga sanksi itu akan dijatuhkan. Jadi selanjutnya mungkin begini, ada beberapa juga pertanyaan di media Bawaslu bersama terkait dengan ASN. Nah, jadi ada ASN ini yang memiliki keluarga. Ini adalah seorang calon bekas laki. Nah, dan mereka melakukan kampanye di rumah dia, dan dia serumah dengan itu atau mama rumahnya atau di mana. Nah, bagaimana ini yang harus dilakukan oleh seorang ASN untuk menjaga netralitas terkait dengan hal yang seperti ini di lapangan? Menyediakan tempat gitu ya, atau fasilitas yang itu adalah pribadi seperti rumah untuk sebagai sarana kampanye bagi seorang ASN, apapun alasannya itu sudah pasti tidak dibenarkan. Jangan sampai perbuatan yang tadi kita coba simulasikan gitu ya, memberikan tanda suka saja pada media sosial atau mengambil gambar gitu ya, berfoto dengan salah satu peserta pemilu, atau menunjukkan bahasa tubuh gitu ya, mendukung gitu ya salah satu peserta pemilu, itu sudah dianggap bagian dari pelanggaran terhadap netralitas. Maka terkait dengan menjaga netralitas ini memang seharusnya garisnya adalah memang pada titik nol gitu. Maka pilihan gitu ya, untuk condong kepada siapa, preferensi gitu ya, itu dituangkan saja pada bilik suara. Nah, di luar itu pada masa kampanye atau apapun itu, maka ASN tetap harus menjaga kenetralannya, sekalipun hanya melakukan tindakan yang sederhana seperti tadi memberikan like gitu ya, atau komentar, memberikan dukungan atau apapun itu. Baik, jadi sahabat Bawaslu, untuk menjaga sahabat Bawaslu terutama para ASN, untuk menjaga netralitas ASN ini memang rumit-rumit, sulit lah ya, sulit mudah sulit. Bagaimana? Karena sesuai dengan surat keputusan bersama yang telah diterang oleh SKB tahun 2024 atau pemilu 2024, main like saja di Facebook itu sudah tidak dibolehkan oleh SKB tersebut. Oke sahabat Bawaslu, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN pada pemilu 2024 ini. Nah, mungkin selanjutnya kita minta kepada Bapak, bagaimana sih seharusnya seorang ASN menghadapi pemilu 2024 ini agar dia memang benar menjaga netralitas? Baik, terima kasih Indra. Rekan-rekan ASN se-Indonesia, dalam persentase memang jumlah kita sebagai aparatur sipil negara ini jumlahnya tidak besar. Tetapi percayalah, kekuasaan yang dilekatkan atau diberikan kepada kita ini besar. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan hak warga negara itu dapat ditentukan dari kebijakan, tindakan yang diambil oleh seorang aparatur sipil negara. Maka sekecil apapun tindakan kita yang akan diambil, tentu konsekuensinya akan sangat besar, apalagi pada tahun-tahun politik. Maka menjaga netralitas itu adalah sebuah keniscayaan atau adalah sebuah keharusan. Kita tetap akan bekerja sampai pada masa umur kita selesai atau pensiun.
Akan tetapi netralitas tetaplah harus kita jaga, karena 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan kita masih akan bertemu dengan pesta demokrasi 5 tahunan. Maka sebagai seorang ASN tidak ada kata lain dengan tetap menjaga netralitas baik dalam sikap, perbuatan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Konsekuensi terhadap pelanggaran tersebut itu sudah jelas diatur di dalam undang-undang dan di dalam banyak peraturan, bahwa ada sanksi administrasi, bahkan bisa jatuh ke sanksi pidana. Maka jangan sampai perbuatan kecil yang kita lakukan ini berkonsekuensi pada masa depan atau diri dan keluarga kita. Terima kasih Bapak. Mungkin Sobat Waslu itulah obsesi lu kita pada hari ini. Mungkin kita akan ketemu pada lain waktu. Saya selaku host mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.